Wah, luar biasa. Nah, kemudian alladzi yu'ti malahu zakah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Artinya begini, jadi orang ini, orang yang bertakwa adalah cirinya dia suka memberi, suka ngasih, gitu kan? Tapi tidak ada tendensi apa-apa. Bukan karena balas budi, bukan karena bukan. Kan ada pak orang baik, karena apa? Ngarep. Itu kemana tuh? Mau serangan pajak apa serangan apa namanya? Bagi-bagi amplop gitu kan? Bagi-bagi amplop. Sekian. Itu orang bertakwa. Nanti dulu. Kalau dia memang semata-mata ingin ridho Allah, itulah yang bertakwa. Lah kalau kemarin mohon maaf, ya kita nggak tahu hati orang ya. Tapi biasanya kalau mau pemilu gitu, kan pada ngasih tuh, itu mah bukan takwa, jongkok. Karena apa? Dia mengharapkan sesuatu dari apa yang diberikan. Dia mengharapkan sesuatu dari apa yang dia berikan. Nah, kita itu baik ke orang itu tinggal di mana kita. Kok baik banget orang ini, utang budi dulu. Kenapa dulu waktu saya masih merantau ke Jakarta, saya lupa sama dia baik apa. Maka dia baik lagi. Jadi baiknya dia ke orang, ke anaknya itu bukan karena tapi karena apa? Balas budi. Ada yang gitu. Pertama Bapak merantau ke Jakarta gitu kan, mau punya rumah, numpang sama Pak Ade kan gitu kan. Begitu Bapak selesai, Pak Ade punya anak bawa lagi sini. Kalau Bapak nggak terima nggak enak kedua saya sama dia. Jadi ngasihnya itu bukan karena Allah, tapi karena balas budi. Nah, orang yang dimaksud apa ini adalah orang yang ngasih ngasih aja, nggak ada tadi siapa. Bukan dalam rangka mengharap balas budi, apalagi sampai mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kenapa Pak? Suara kita itu menghidupi mereka 5 tahun ke depan kan gitu. Uang mereka bisa menghidupi kita 5 tahun nggak? Nah, katanya cepet dikasihnya. Karena dikasih dipotong koordinator tuh dapat 60.000 gitu ya. Dari calon dapat kasih cepet gitu kan, dari ke koordinator, potong lagi nih 75, tuh lagi ke RT 50, dah ilah 50.000 gitu kan, tapi untuk 5 tahun ke depan. Emang 50.000 Bapak cukup buat 5 tahun kan? Pakai sayang rugi. Jual suara. Yang mau dijual aja hilang suaranya. Hilang kan? Hilang. Dah, itu bukan urusan kita dah. Urusan kita. Maka ada lain. Kalau anak SD 10 ditambah 20 sama dengan 30. Kalau sekolah 10 tambah 20 jadi 1020. Kata lagi gitunya. Baik. Nah, orang-orang yang memberikan itu tidak lain dan tidak bukan apa? Illam tiga awati rabbihil a'la. Tetapi semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan. Ya, terserah orang mau balas dia mau kagak, dia ngasih aja. Lo mau pakai duit gua buat mabuk kayak buat apa terserah lo. Kayak gitu kan? Gua ngasih aja. Nanti lo mau balas kagak terserah. Kita ngasih. Tujuan kita ngasih itu sebenarnya itu bukan buat dia. Yang saya paham. Kita itu ketika ngasih sesuatu sebenarnya bukan buat dia. Justru kita berterima kasih sama dia Pak. Kenapa? Karena adanya dia kita jadi bisa membersihkan diri. Bisa membersihkan. Waduh, harta gua kotor nih. Mau sedekah kemana ya? Karena ciri-ciri akhir zaman itu adalah nanti orang semakin susah bersedekah. Kenapa? Karena dianggap orang pada mampu semua. Nah dulu Pak waktu kita kecil sedekah gampang banget ya. Kesini, nah sekarang udah pada punya motor, punya mobil, punya handphone semua. Bingung sedekah kenapa? Karena orang udah pada kaya. Nah ketika ada orang yang minta-minta ke kita, nggak usah bikin macam-macam. Mungkin itu Allah utus ke kita. Allah kan tahu kita bisa dapat rezeki nih. Allah utus tuh malaikat.
kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ini wallahu alam. Jadi dia sekedar cerita tuh. Waktu saya masih tinggal di Depok, saya dapat rezeki besar. Allah kasih alhamdulillah. Nah, dia dapat rezeki, saya pulang juga nggak berapa lama. Ada yang ngetok pakai rumah saya, minta-minta lah. Saya nggak pakai banyak ngomong, saya kasih. Saya balik badan, saya nengok itu udah nggak ada. Saya nengok udah nggak ada. Tapi sebuahnya dicari keluar. Tanya, Mbak tadi jam enggak? Ada orang. Apakah itu Allah mengirim malaikat? Kita nggak tahu. Ngetes kita dia sampai dapat nikmat. Lu keluarin dia nih. Bisa nggak kejadian? Bisa banget. Bagaimana nggak usah bikin macam-macam, kita masing-masing aja. Kalau memang kita nggak tahu, kalau memang kita sudah sendiri apa tukang mabok kita tahu itu mah beda cerita. Ini yang kita nggak tahu dia siapa, gitu kan, asing buat kita udah buatin aja. Bersyukurlah masih ada orang-orang seperti itu, masih ada kotak amal, masih ada panti-panti tempat kita laundry. Laundry apa? Laundry dosa, laundry yang nggak bisa bayar udah 2.000 tiap kita laundry. Ya, jadi supaya nggak ingat yang kita dapatkan itu bukan punya kita tapi punya Allah. Nah, untuk menghilangkan rasa angkuh, sombong dan sebagainya, hilangkan kata aku. Ketika kita memberi, ini uang saya, ini uang Allah. Ketika kata aku dihilangkan dari apa yang kita miliki, kemelekatannya itu dihilangkan, maka semuanya milik Allah. Udah kasih aja. Masalah gimana tersedia sama Allah. Kita mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai uang yang kita miliki justru akan membebani kita nantinya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori kadzaba wastagna itu tadi. Jangan sampai masuk dalam kategori kadzaba wastagna. Kalau kita masuk kadzaba wastagna wa tawalla, maka Allah bilang akan dikasih kemudahan untuk neraka, kan gitu. Nah, supaya menghindari itu, satu cara menjauhi neraka itu adalah dengan sedekah. Kan dalam hadis ini disebutkan bahwa sedekah itu tadfa'ul bala. Satu, mencegah bahaya. Yang kedua, sedekah itu sebagai perisai, sebagai tameng dari panasnya neraka. Semakin tebal tamengnya, semakin tebal dindingnya, maka rasa panasnya semakin. Nah, ini apa gede pakai tripek doang selembar. Panas kan? Pas bener tripek mah apa tuh? Plastik resek. Kagak pernah sedekah. Nah, kalau pengen menghindari panasnya pakai menggunakan tameng yang tebal. Dengan cara apa? Ya sedekah. Maka saya bilang tadi, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah kasih kita modal untuk apa? Untuk menuju surga dan menghindari neraka. Kemudian wala saufa yarda, dan kelak dia akan benar-benar mendapatkan kepuasan. Jadi ada orang-orang yang Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia sangat senang, dia sangat gembira ketika dia memberikan kepada orang lain. Ada nggak? Ada Pak. Ada orang yang Allah kasih hatinya gembira ketika dia memberi. Wah, ini level udah beda Pak. Kalau kita masih senang diberi, ini orang ini dia malah senang kalau dia ngasih. Puas dia udah ngasih sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Dia mengharapkan juga Allah. Wala saufa yarda, sehingga dia mendapatkan kepuasan. Artinya orang yang menyandang sifat-sifat ini saya akan mendapatkan kepuasan. Ya, dia orang yang selalu ridho gitu kan. Dia sudah apa adanya dan nanti akan mendapatkan kepuasan di hari kiamat yang datang. Banyak orang ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan sifat dan sikap Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebenarnya ayat-ayat ini luar biasa memberinya gitu kan. Abu Bakar luar biasa. Bahkan kan pernah waktu itu kan Sayyidina Umar kan sempat gini. Sayyidina Umar sempat gini, apa sih dia sih Abu Bakar bisa dekat banget, terus bisa sayang banget sama dia gitu kan. Karena Abu Bakar itu senang memberi. Abu Bakar itu dari zaman sebelum beliau masuk Islam dikenal sebagai orang yang dermawan, sama siapa baik. Bahkan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Hudaybiyah itu ketika Rasulullah mau masuk ke Mekah mau haji, nggak bisa masuk, kan orang kafir Quraisy kan mencegah. Nah, kan?
Nah, ada